wabarakatuh. Halo Sobat PB Gemilang, kembali lagi bersama saya Ibu Alda Nizda Suganda AMD dalam program Blended Learning SMK Wirabuana 1. Nah, kali ini kita akan membahas konsep proses komunikasi. Siapa sih yang kehidupan sehari-harinya tidak berkomunikasi dengan teman dan keluarganya? Tidak berkomunikasi dengan teman dan keluarganya? Jadi, kali ini kita akan membahas sejarah komunikasinya dulu nih. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal ini tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Manusia satu dengan yang lainnya membutuhkan interaksi sosial antara sesamanya, baik dari segi individu maupun kelompok manusia itu sendiri, dan saling menyampaikan pemberitahuan ide, pikiran, saran, peringatan, dan sebagainya. Lalu, apa sih definisi komunikasi? Yuk kita bahas. Komunikasi yaitu unsur kunci dalam interaksi manusia dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan sosial, bisnis, politik, pendidikan, budaya, dan banyak lagi. Istilah komunikasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti membagikan, menyampaikan, atau berbagi bersama. Lalu, apa sih model komunikasi? Suatu kerangka dari komponen-komponen komunikasi untuk menyampaikan informasi. Ya, model komunikasi menurut Lasswell, ya, salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami komunikasi. Model ini dikembangkan oleh Harold Dwyer Lasswell, seorang ilmuwan politik dan komunikasi Amerika pada tahun 1948. Lalu kita bahas yuk 5 elemen utama dalam komunikasi Lasswell. Ada who says what, in which channel, to whom, with what effect. Who, siapa? Pertanyaan ini berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Contohnya, siapa yang mengirim pesan? Dan siapa yang menerima pesan? Lalu selanjutnya adalah say what, mengatakan apa? Ya, berkaitan dengan konten pesan atau informasi yang dikomunikasikan. Apa yang ingin dikomunikasikan, isi pesannya, pesan pokoknya, atau gagasan yang disampaikan. Lalu, in which channel? Melalui saluran apa? Pertanyaan ini menyoroti media atau saluran yang digunakan dalam proses komunikasi. Apakah komunikasi tersebut dilakukan melalui media cetak, siaran internet, atau saluran komunikasi lainnya? To whom? Pada siapa? Berkaitan pada audiens atau penerima pesan. Siapa yang dituju oleh pesan ini? Penyampaian pesan bisa ditargetkan pada individu, kelompok tertentu, atau masyarakat umum. With what effect? Dengan efek apa? Pertanyaan ini menekankan dampak atau hasil dari komunikasi. Apakah pesan ini berhasil mencapai tujuannya? Apakah audiens memahami pesan dengan benar? Lalu ada unsur-unsur komunikasi. Jadi, balik lagi, komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai unsur dan komponen yang bekerja sama untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Yang pertama adalah pengirim. Jadi, dalam konteks merancang sebuah desain, seorang desainer berperan sebagai pengirim atau komunikatornya jika suatu pekerjaan desain telah selesai, dikerjakan sampai pada tahap final artwork. Jadi, langkah berikutnya adalah menyebarkan atau mempublikasikan ke dalam media cetak atau media digital sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut ke tujuan atau destination. Dalam konteks model komunikasi Shannon Weaver, otak manusia juga bertindak sebagai penerima pesan. Informasi yang dikirim oleh pengirim dan telah diterima oleh penerima akan diproses dan interpresentasikan. Tujuan destination adalah tempat ketika pesan akhirnya tiba dan diinterpresentasikan dalam konteks pemahaman dan pemikiran penerima. Sumber gangguan atau noise. Sumber gangguan dalam komunikasi adalah suatu yang bisa mengganggu atau mencangkup pesan yang sudah disampaikan dari pengirim kepada penerima. Ini bisa berupa gangguan yang dapat terjadi saat pesan sedang ditransmisikan. Lalu kita bahas jenis-jenis komunikasi. Media komunikasi merupakan berbagai bentuk alat atau platform yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pertukaran pesan, dan memungkinkan interaksi antar individu atau kelompok. Jenis media komunikasi sangat beragam, termasuk media cetak seperti koran dan majalah.
lalu media elektronik seperti radio dan televisi. Dan untuk media digital itu seperti blog atau podcast. Nah, media sosial seperti Meta, ada X yang sekarang menjadi Twitter, dan Instagram telah menjadi bagian penting dari komunikasi daring yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi. Dan kita lanjut ke jenis media komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang pertama adalah verbal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, komunikasi ini berlangsung secara lisan. Beberapa contohnya adalah interaksi dengan teman atau keluarga kalian, secara langsung maupun telepon, rapat, presentasi, podcast, ceramah, talk show, dan lain-lain. Yang kedua adalah non-verbal. Contohnya adalah komunikasi menggunakan gerak tubuh, seperti tarian, pantomim, atau gestur tangan. Selain itu juga ada simbol-simbol dan desain visual seperti rambu-rambu dan jalan, penggunaan bendera semakur, serta desain ilustrasi. Lanjut ke jenis media komunikasi berdasarkan elemennya. Yang pertama adalah audio. Audio berupa media komunikasi diantaranya adalah radio, pengeras suara, pentongan, walkie-talkie, dan telepon kabel. Yang kedua adalah audio visual. Contoh dari media komunikasi audio visual adalah televisi, video conference, Zoom meeting, video pada jaring sosial seperti YouTube, dan masih banyak lain. Cetak. Penggunaan media komunikasi cetak pada zaman modern masih dapat kalian temukan seperti di koran, buku, poster, papan iklan, atau brosur-brosur yang dibagikan di pinggir jalan. Periklanan. Jadi teknologi periklanan pada zaman ini makin maju dikarenakan perkembangan teknologi dan makin canggihnya sistem-sistem yang bekerja pada perangkat-perangkat komunikasi saat ini. Beberapa contohnya adalah iklan yang ada di sosial media, iklan pada website. Dan sekarang yang sedang ramai diperbincangkan adalah iklan menggunakan videotron, berukuran besar yang diletakkan pada dinding atau pinggir jalan. Dan yang terakhir adalah sosial media. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, iklan-iklan pada sosial media biasanya disisipkan pada postingan di sosial media tersebut. Semisal pada fitur story, Instagram yang setiap beberapa kali melihat orang akan muncul iklan suatu produk atau layanan. Selain itu, iklan pada Instagram biasanya juga dapat berupa feed seperti hal post pada umumnya. Jadi seperti itu alur dari komunikasi. Sebetulnya masih banyak lagi pembelajaran terkait komunikasi, namun akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, saya Ibu Aldanis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.